Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Yes, balik lagi di podcast Busey. Ya, apa kabar ya? Apa kabar semuanya pemirsa yang ada di rumah ya, dimanapun Anda berada sih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yang, aduh ini masih ada hubungan saudara sama vokalis Jamrud kayaknya ya. Bang Fandi. Ini aja mungkin ini aja. Jenggot gak ya? Kayaknya vokalis Jamrud gak berjenggot. Gak pakai jenggot. Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani ya. Bang Fandi apa kabar Bang Fandi? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Aduh ini puasa. Alhamdulillah masih puasa ini. Wih, Masih puasa. harus ya kan. Harus dong. Nah, gimana Bang Fandi perkembangan kita di Belantika Musik Kota Medan, wis. Kalau di tanah air kayaknya Bang Fandi udah hampir pernah menjelajahi nasional waktu itu ya Bang ya. Iseng lah bisa Iseng, dibilang. Iseng, rezeki berhadiah. Apa sih? Ikhtiar sih sebenarnya. Wih. Ikhtiar pengen jadi anak band Wih. kayak artis-artis nasional itu Wih. sebenarnya. Niatnya kan gitu. Nah jadi gini Bang, nih podcast musik ini kita sebenarnya ngebahas, jadi podcast musik TVRI ini sangat ngebantu musisi-musisi Kota Medan khususnya Bang. Jadi fokusnya adalah memperkenalkan karya-karya musisi-musisi Kota Medan. Nah jadi luar biasa support dari TVRI Sumatera Utara karena mereka memberikan wadah kepada kita musisi-musisi Medan untuk menunjukkan ini lagu-lagu kita lewat podcast musik TVRI. Jadi sekali lagi kami nggak pernah henti untuk memberikan apresiasi buat musik TVRI ya, podcast musik TVRI ya, luar biasa. Ini harus diapresiasi sih sama anak-anak Medan. Iya. Karena ya jujur anak Medan tuh sebenarnya nggak pernah punya wadah yang bisa dilihat halayak umum. Ya kalau untuk sekedar kayak media-media sosial zaman sekarang Itu kan udah lumrah ya kan. lumrah kan gitu. Tapi kalau kayak Wadah yang seperti wadah ini nasional seperti ini kan belum banyak. belum banyak. Makanya ini hadir dan kita doakan mudah-mudahan bisa ngebantu, bisa viral dan bisa menjadi inspirasi buat musisi-musisi yang mau muncul ya, yang baru-baru mau muncul supaya mereka tahu nih tips dan trik dari para sepuh, para senior ya yang sudah duluan. Iya, yang diundang di sini Bang orang-orang hebat semua. Iya sih, kemarin ada lihat juga kan abang-abang kita itu para senior Senior Bang, yang punya pengalaman itu udah melalang cukup luar biasa itu. Makanya nih di sini kita ngebahas bukan hanya karya tapi perjalanan bermusiknya seperti apa supaya bisa menginspirasi orang dan kita ngebahas gimana caranya berkarya itu eksisnya itu seperti apa caranya gitu. Jadi ya semoga bisa ngebantulah lewat podcast musik ini Bang gitu. Jadi hari ini Abang diundang ya kita mau ngobrol nyantai ya. Iya sih, terima kasih sebenarnya udah diundang ke sini. Kita mau ngobrol nyantai, kita sharing-sharing Bang. Bang Fandi ini perjalanan musiknya seperti apa nih mungkin bisa Bang jelaskan Bang di awal Abang dulu ngeband itu apakah udah jadi penyanyi dangdut atau Marawis. gimana Bang Fandi? Jadi sebenarnya garis keturunan dari keluarga itu musisi nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada sama sekali. Siap. Jadi waktu masih SMP iseng, tahulah anak-anak SMP pengen ngeband nih. Kayak orang-orang itu gitu. Nggak usah ditanya lah SMP-nya tahun berapa ya. Iya nggak usah ditanya lah. Kayaknya seumuran kayak Masjid Raya tuh kayaknya. Waduh. Jangan-jangan batu pertamanya Bang Pandi yang letak ya. Kebetulan anak saya. Oh. Nggak jadi waktu SMP ngeliat teman-teman, kayaknya seru nih ngeband. Yes. Nyoba ternyata ngeband itu sulit gitu kan. Nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Ternyata main drum itu sulit, main gitar itu sulit. Nih yang paling mudah nih jadi vokalis nih kayaknya. Jadi dulu waktu Abang pertama kali ngeband itu nggak langsung nyanyi? Enggak. Justru nyobain Alat musik nih awalnya. susah. Ternyata main drum itu sulit gitu. Dan pertama kali Abang sadar Abang bisa nyanyi itu siapa yang mungkin kan ada orang, suara bagus dong kenapa nggak jadi
apa aja, pembalap gitu. Nah, jadi tukang masak nih saudara. Jadi Coba. sepupu sama kayak saudara-saudara yang lain. Oke. Ada kondangan nih disuruh. Cobalah siapa yang nyanyi gitu. Oke, Jadi waktu di kondangan. di kondangan masih SMP. Jadi waktu nyanyi, kenapa nggak coba jadi penyanyi aja gitu kan? Oh, rupanya di situ bagus. Punya karakter, Iya. ya bisa. Kata mereka nggak tahu entah pujian Oke. atau memang karena takut sama orang tua saya Nggak mungkin mungkin, saat itu. nggak mungkin hanya sekedar bercandaan bang, karena akhirnya bang sekarang jadi penyanyi. Berarti Mungkin, memang jujur iya, ya. berarti dia jujur Nah, saat terus itu. bang, Nah, jadi coba-coba ini, kayaknya nggak mungkin nih bisa jadi vokalis nih. Oke. Mulai males nih ngeband. SMA ada paduan suara di sekolah. Kebetulan di SMA ini 3 Medan. Oke. Ada paduan suara. Cuma 3 Medan. Nah, ikut tuh Ikut lomba paduan suara. vokal SMU se-Sumatera Utara. Yang diadain di ini apa? Dapat juara waktu itu. Kebetulan dapat. Wis. Dan lupa juara berapa. Yang pasti nggak 1-2 sih. Iya, ya apa harapan aja. Udah paten doang. Kayaknya 3 atau harapan 1 sih gitu Iya, alhamdulillah. kemarin. Wih, ini kayaknya bisa jadi vokalis nih, mikirnya gitu. Nah diterusin nih, main band terus sama-sama teman-teman, terus sama teman-teman. Ya sampai akhirnya di era tahun 2003-2004 itu kan eranya memang festival lagi Marak-maraknya ya. marak-maraknya di Kota Apalagi Medan. festival, bukan hanya festival lagu orang, tapi festival lagu sendiri lagu itu sendiri itu banyak memang juga ya. banyak, sangat banyak, bahkan disponsori oleh brand-brand Yes, besar. benar, gitu. benar, itu setuju bang. Nah, jadi ya di situ timbul nih keinginan nih, Iya. wah kita harus bisa nih kayak mereka nih gitu. Jadi pertama kali waktu ngeband itu apa nama bandnya? Pertama kali ngeband itu di kuliah paling semester 3. Masih ingat abang nama band abang apa? Lupa kayaknya. Oh, masih ingat. Apa? Nama bandnya itu Psychopath. Wih, Nah, jadi bawa-bawa lagu-lagu funky. wis funky ya alirannya ya. Udah ikut festival juga waktu Udah itu. ikut festival. Tapi masih lagu orang. Masih bawa lagu orang. Nah pada akhirnya untuk karya-karya sendiri itu sama band mana abang nih? Nah, pada akhirnya band karya itu sama Remember. Oh Remember Iya. yang abang tadi cerita ya? Iya, yang tadi aku Mungkin ceritain. pemirsa yang di rumah ini belum tahu nih bang, Remember tuh awalnya apa, gimana gitu. Nah. Sedikit aja bocorannya. Bocorannya Remember itu mayoritasnya personilnya Iya Yellow. loh, mayoritasnya Yellow. Nah, kebetulan Bang Jalinya pulang ke Medan. Waktu dari Bogor ya? Iya, di Bogor. Mereka dipindahin ke Bandung. Nah, saya gantiin dia. Oh, disitulah Di awal. Bandung, disitulah awalnya dengan nama Remember. Susah nggak? Maksudnya gini, perbedaan pola pikir orang-orang di Bandung atau mungkin musisi-musisinya sama di Medan, besar nggak perbedaannya bang? Sangat besar. Besar ya? Sebenarnya Gimana bang? kalau dibilang maju, Ya, lebih maju Kota Medan. musiknya atau secara talent Secara talent. Secara talent ini lebih Musikalitasnya- maju. Musikalitasnya jauh nih. dibanding Bandung. Bandingin Bandung. Tapi Nah, untuk tingkat support support kita kalah. kita kalah ya bang. Sangat kalah. Bandung tuh pedulinya besar ya. Bandungnya sangat peduli. Nah, misalnya nih, Hah. aku dari genre yang berbeda sama mereka dengan genre yang berbeda. Oke. Mereka tetap nonton aku main. Tetap mau support dan nonton ya. Tetap support. Walaupun aku bawa lagu pop, mereka bawa rock, mereka tonton aku. Nah, aku juga tonton mereka nanti kalau mereka manggung. Iya. Kalau di sini apa itu pop mungkin gitu ya. Dulu ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai bagus lah bang. Di era itu di Medan Masih ego. masih banyak juri. Iya. iya. Banyak juri Banyak tuh di juri Medan. ya, iya. Heeh. Ini ada gitu. Aku bisa nih kayak gini. Tapi kayaknya Aku pandai. sekarang nih pelan-pelan musisi-musisi Medan tuh udah mulai ini bang, udah mulai apa namanya? Ya udah ngebuang hal-hal yang begitu nih Iya kayaknya. sih, mudah-mudahan. Nah. Pelan-pelan mungkin udah seperti yang diterapkan di Bandung, saling support. Iya betul. Nah jadi apalagi sekarang ini kan ya di zaman digital nih pasti makin gampang untuk gimana cara kita bisa memperkenalkan sebuah karya gitu kan. Pasti lewat media sosial tuh udah langsung tahu nih teman-teman yang lain. Dan
alhamdulillah teman-teman dari musisi-musisi Medan yang nggak semuanya, tapi udah kebanyakan support lah mereka. Nah, kita juga dituntut untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang bukan musisi. Di Bandung sana? Kalau di Bandung itu nggak perlu diedukasi, mereka akan dengan karya lokal mereka sendiri. Sadar. Udah sadar. Nah, kita juga harus sebenarnya bisa mengedukasi teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang lain yang ada di sini untuk lebih menghargai lokal talentnya dulu gitu. Bener. Karena yang pasti membuat besar itu lokal talentnya, membuat besar lokal talent itu ya pasti orang-orang sekitar dulu. Orang sekitar dulu gitu. Jangan nanti udah terkenal di sana ya kan, baru ini kan kawanku ya kan. Nah itu. Dulu waktu masih belum terkenal, aku pernah kayak gitu. Iya. Aku bisa tuh kayak gitu. Begitu udah terkenal, dulu duduk sama aku Nah, nih. itu. Nongkrong sama aku nih. Betul. Alah, kawan, tahu kali aku nih si kawan ini. Tahu, udah ngerti kali aku nengok nih katanya kan. Tapi ya mudah-mudahan Medan itu bisa saling support ya musisi-musisinya dulu atau mungkin masyarakatnya bisa lebih peduli lagi dengan talent-talent Kota Medan. Bener. Dan khususnya untuk sebuah karya-karya yang akan nanti bangkit lagi, mudah-mudahan Medan bisa menembus nasional Bang. Karena kalau Bandung itu kan udah banyak band-band Bandung yang terkenal. Iya benar. Ya kan? Jakarta udah apa lagi atau yang lain-lain gitu. Ini Medan belum ada band besarnya yang sampai yang full satu band ya. Satu band dan masih dikenang sampai sekarang tuh belum ada. Belum ada. Tapi, itu band terakhir yang tercatat mungkin di band terakhir yang tercatat di industri musik tanah air. Itu tanah air ya Panbers. Panbers kan Bang? Itu terakhir. Sampai sekarang. Bayangin tuh Panbers tahun berapa tuh? Oh iya itu ya. Panbers ya paling ya. Itu yang terakhir tuh tahun 80-an. Apa kepanjangan Panbers Bang? Bersaudara apa? Panjaitan Bersaudara. Panjaitan Bersaudara. Itu yes, nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Bang Fandi. Boleh. Kita mau kasih satu lagu ini dari Bang Fandi, ini ciptaannya Bang Khalid ya? Iya, ciptaan Bang Khalid. Dari The Kingdom ya Bang? Dari The Kingdom. Judulnya apa nih lagu pertama kita mau nyanyiin? Maafkan. Maafkan langsung aja nih dia maafkan. Yuk. Saat ini aku terjebak antara cinta kau dan dia, tak bisa ku hindari. Memang salahku berikan dia kesempatan mencintai aku. Tak tahu bagaimana tuh ungkapkan penyesalan atas sikapku padamu. Maafkan karena ku telah menduakan cinta kita, kau yang terlukai. Kini ku pergi tinggalkan semua kisah yang telah dijalani. Maafkan aku. Bagaimana tuh ungkapkan penyesalan atas sikapku padamu. Maafkan karena ku telah menduakan cinta kita, kau yang terlukai. Biarkan kini ku pergi semua kisah
sekali ya. Ini lagunya cerita tentang apa bang? Kalau boleh tahu tentang apa nih bang Khalid ceritanya sama bang? Lagu ini menceritakan tentang seorang lelaki yang membuka hatinya terhadap perempuan lain, padahal dia udah punya pasangan. Oi, parah, Gitu. parah kali ini. Bener. Kayak cerita pribadi bang Khalid ini ya. Bukan ya? Canda bang Khalid ya. Lid, maaf ya Lid. Soalnya nanti kita mau undang dia juga nanti bang. Oh boleh. Nanti next Seru juga tuh ngundang dia. Iya ya kan? Seru. Jadi The Kingdom semua nanti kita undang sini ya. Oh boleh dong, boleh. Yes bang, tapi luar biasa ya. Jadi aku tadi udah dengar cerita abang, perjalanan abang sedikit nih, masih sedikit ya. Jadi setiap bintang tamu yang kita undang ke sini itu punya cerita yang berbeda-beda, perjuangan yang berbeda-beda, perjalanan musik yang berbeda-beda. Tapi semuanya rata-rata itu menginspirasi. Jadi menginspirasi dan punya cara masing-masing untuk memperkenalkan, untuk membuat karya, memperkenalkan karyanya gitu. Iya, Jadi luar biasa sih. Jadi buat kalian sebenarnya para pemirsa yang ada di rumah ini harus nonton podcast musik TVRI. Harusnya sih. Harus bang. Harusnya Jadi sih. apalagi supaya ini ya menambah wawasan dalam membuat karya pertama, terus bermusik, terus gimana konsistensi, Ya, apa aja yang harus dijaga, dijalankan untuk orang-orang yang mungkin mau memulai berkarya di dunia Di musik. dunia musik lagi. Apalagi Kota Medan ini kan banyak kali anak band bang. Harus bisa bertahan kita di Medan ini gitu kan. Ada musisi Bandung yang pernah bilang, kalau lu belum berhasil konser di Medan, belum jadi musisi. Iya ya kan. Benar. Nah karena Medan ini tau lah ya kan. Itu yang ngomong vokalis Jamrud loh. Vokalis Jamrud ya. Vokalis Jamrud, bayangin coba. Sama gitarisnya Bumerang. Kalau belum konser di Medan. Belum konser di Medan, belum berhasil konser di Medan. Belum bisa dibilang musisi. Wih. Makanya tapi sekarang Medan tuh udah banyak konser-konser bang. Benar. Jadi sekarang tuh udah mulai, makanya aku bilang sekarang tuh ya mudah-mudahan di zaman media sosial ini banyak sudah mulai orang-orang sadar akan dunia seni khususnya musik ya bang. Iya, benar. Jadi yang paling kita harapkan adalah support atau dukungan buat para musisi-musisi lokal Medan, apalagi khususnya dalam karya bisa disupport lah pokoknya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya harapan besarnya sih kayak masyarakat di Medan itu lebih bisa mensupport lokal-lokal talent kayak di Bandung, kayak di kota-kota lain. Nah mereka tuh sanggup bayar tuh untuk nonton konser anak lokalnya sendiri. Oh jadi band lokal itu buat tiket gitu? Ticketing terus mereka mau beli gitu ya? Mereka beli. Untuk support? Untuk support. Bahkan mereka tuh nanti ada yang datang pakai, misalnya nih kita ini udah mulai naik lah di satu daerah misalnya atau Sukabumi atau apa nih, kita main di sini. Nah mereka tuh sanggup datang untuk naik bus buat nonton kita doang. Bandung? Iya Bandung seperti itu. Gila. Supportnya luar biasa. Pantas Bandung paling banyak kayaknya menyumbang anak band di Indonesia kan. Bener Bandung. Solois anak band itu dari Bandung tuh banyak. Banyak. Kalau Medan Solo banyak lah ya kan. Solo ya banyak lah. Banyak bang karena itu jebolan ajang pencarian bakat kan. Kalau Medan ini kalau untuk lomba-lomba tuh kuat-kuat kali memang karakter-karakter vokalis kita. Itu ini, yang ya kan? ditakuti sebenarnya sama orang sana. Yang ditakuti sama orang sana itu kalau untuk ajang perlombaan kita memang ditakutin. Cuman kan sekali lagi bang, ketika seorang penyanyi itu ikut ajang perlombaan, pada akhirnya dia kan yang dibutuhkan apa? Karya juga ujung-ujungnya. Benar. Jadi sebagus apapun penyanyi, kalau dia nggak punya karya, sama aja bohong juga menurutku. Karena kan kalau dia konser kemana-mana ya harusnya dia punya single sendiri. Nah dia punya lagu-lagu sendiri yang harus dibawain sama dia gitu kan. Karena agak sedih juga waktu kita todong mic ke penonton, mereka nyanyi lagu orang bukan nyanyi lagu kita. Ya, itu sih sedih itu sebenarnya. Jadi ya mungkin kita udah sering manggung sana sini ya kan, dapat crowd yang bagus yang udah banyak penontonnya bang. Tapi kita bawain lagu orang. Bener. Jadi hanya cuma sebatas kebanggaan lagu kita orang. ditonton orang, bawa lagu orang, udah. Tapi mungkin akan beda kalau ketika kita main banyak orang bawa lagu kita sendiri, bawa orang nyanyi gitu Bener. ya. Waduh itu pasti impian setiap musisi kayaknya. Pasti itu. Nah jadi bang, tadi kita udah ngobrol dikit ya tentang perjalanan ngeband abang. Kalau untuk karya nih, karena abang tadi udah remember ya? Iya remember. Remember sempat ngeluarin single juga? Sempat ngeluarin single itu ada kompilasi di
salah Bandung? satu di Bandung. Jadi itu emang disponsori satu brand motor. Heeh. Nah, dimasuk ke dalam kompilasi. Yang semakin di depan ya? Iya, yang semakin di depan. Oke. Gitu. Nah itu ada beberapa kompilasi bareng artis-artis nasional juga. Siapa aja waktu itu Bang? Di situ ada Netral, Wih, ini ada Pure Saturday, Oke, ada lupa. ini, aduh apa sih? Ada band metal juga dari Bandung. Oh, dibuat kompilasi album? Dibuat kompilasi dari satu album. Dan itu mereka beri ya yang beli produk mereka. Kasih kaset. Ya itu dikasih. Luar biasa ya. Sekarang nih kayaknya nggak ada lagi kayak gitu ya Bang? Sejauh ini kalau untuk acara band sih belum ada. Tapi kalau untuk kemarin ada nih di Jawa tapi belum sampai ke Medan nih. Itu makanya Bang, nationality. Jadi kayak kemarin kan ada yang rokok nih, ya kan? Iya benar. Dulu setiap tahun tuh pasti ada band-band itu pasti ada tuh dia muncul. Iya kan? Rokok. Nah, pasti ada band-band muncul yang viral dan jadi band. Sampai sekarang masih banyak band-band yang jebolan itu bahkan ada kayak Sote The Massive. Ya benar, benar Jebolan itu. Terus ada lagi Geisha. Itu dari mereka juga. banyak Bang. Jadi banyak. sampai dulu kan ada juga di TV lain tuh buat karya apa namanya itu waktu itu? Oh ini. Cipta lagu apa gitu ya? Iya. Ya cipta lagu lah pokoknya. Dulu cipta di lagu. era dulu juga ada tuh comotan-comotan personil band dibuat jadi satu band. Itu namanya Dream Band tuh dulu. Itu kan ada kan? Itu ada tuh. Nah kayaknya sekarang tuh udah mulai berkurang yang kayak gitu Bang. Padahal sebenarnya harusnya ya ini mungkin musisi-musisi yang besar, yang udah besar lah ya, yang udah, atau mungkin label-label atau mungkin manajemen-manajemen mungkin bisa mengulang lagi nih Bang. Tapi jadi aku tuh banyak baca komen-komen di media sosial nih terkait musik lah ya. Jadi mereka tuh udah banyak kangen sama band-band tahun 90, tahun 2000-an gitu. Benar. Sekarang ini udah gak bermunculan lagi band-band yang bisa bertahan sampai 3 album, 5 album, 4 album. Sulit sekarang. Kalau dulu kan The Massive keluar sampai 3 album keluar. Iya benar. Ya kan? Niji sampai 3, 4, 5 Iya, album benar. keluar. Ungu, Peter Pan, semua Iya, segala benar. macam. Sekarang ini band apa yang keluar juga sampai banyak lagi band albumnya gitu. Sulit. Bahkan kita nggak usah cerita album, lagu aja deh satu. Lagu aja ya nah. Lagu aja, single aja satu. Nah, makanya itu. Coba sebut satu band. Makanya nggak ada. Nggak Gitu. ada. Sekarang orang kan banyak berlomba-lomba solo kayaknya Bang Bener, ya. kayaknya Solo. berlomba. Sebenarnya mau solo, ya kayak teman-teman kita di Medan nih mau solo, mau ngeband, itu sih sebenarnya fine-fine aja Iya gitu. benar. Intinya gimana kita mengedukasi teman-teman kita, mengedukasi semua orang lingkup di Medan ini biar bisa saling support. Itu aja sih intinya. Itu ya. Itu sempat kemarin Abang jalankan waktu itu katanya. Sempat. Nah, jadi di komunitas yang aku pernah tinggal di studio dulu kan, Apa sama kom- studio Diva itu tahu kan? Komunitasnya apa? Enggak. Dulu aku sempat buat namanya Mulia, Musisi Peduli Amal. Oh, oke. Nah, jadi ini teman-teman main di mana kita ikut ayo bareng nih, nongkrong. Nonton ya. Kita nonton bareng. Nah, jadi teman-teman kita itu juga merasa disupport waktu Iya, main. Semangat. Ada nih, wah teman-temanku nonton nih. Benar. Itu udah kemarin sempat Lama berjalan gitu. Nah, mungkin kita boleh itu buat jadi tradisi supaya anak Medan ini bisa lebih berkembang sebenarnya. Supaya anak Medan ini bisa lebih lebih aware lah sama kawan-kawan di Medan supaya bisa maju ke nasional. Benar. Masa kita sih jauh-jauh Iya. harus dengar, bukan kita bukan kita menutup diri sama musik luar, tidak gitu. Tapi alangkah baiknya kita nonton konser nih orangnya nggak jauh. Iya. Bener nggak? Benar. Iya kan? Jadi band besar di Medan dan bisa, maksudnya dia udah besar di Medan dan nasional juga. Dan dia nasional, Jadi kita juga nggak harus Nah. jauh nih harus nonton. Benar. Misalkan Dewa balik ke Surabaya kan, mungkin dia asalnya Surabaya. Dia ya? Surabaya nih. Jadi ini lokal talent nih Bener. yang nge-booming gitu kan. Iya. Nah, atau Peter Pan balik ke Bandung Iya. atau Noah ya. Iya. Nah ini asal bangga mereka gitu ya. Kayak Noah itu main ke daerahnya sendiri, Hah. itu dengan budget yang kecil loh gitu. Oh gitu ya Bang ya? Benar. Oh. Tapi memang yang membesarkan Noah itu kan memang mereka. Iya benar. Jadi mungkin mereka tuh punya rasa
Iya. Balas jasa tadi. Balas jasa itu Yes, tadi yes, gitu. yes. Atau kangen band balik ke Lampung. Nah, kangen band balik ke Lampung. Kan ini lokal talent. Ini lokal talent nih gitu. Medan, aduh. Medan ini harusnya punya. Karena Harusnya, apa? Ya kita kota terbesar nomor 3 di Indonesia. Harusnya ada 1, 2, 3 band yang bisa sampai Nah bener. beberapa album yang bisa lagunya itu masih dinyanyiin orang di mana-mana gitu ya Bang. Harusnya bisa dong. Makanya ini yang masih kita gaungkan Bang. Makanya musik TVR ini, podcast musik TVR ini juga ini salah satu langkahnya lah gitu supaya ya lebih melebar lagi nih. Supaya anak Medan ini bisa lebih maju. Yes gitu Bang. Nah makanya kita nyanyikan dulu lagu yang kedua nih ya. Biar lebih rileks ya kan. Oh, Jadi iya, biar iya. gak serius sekali kawan-kawan kita yang nonton ini Iya Bang. betul juga. Ini lagu yang kedua nih judulnya Dia ya Bang ya. Ini dia. Dia, ini langsung aja dari Bang Fandi, The Kingdom. Ini dia. Pagi cerah menjelang menyapa hatiku, hangatkan jiwaku ini. Kulihat wajah dia menyentuh hatiku, mencuri perhatianku. Mungkinkah dia bidadari itu tercipta hanya untukku? Dia berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari hidup. Tak sedikit pun aku pejamkan mataku melihat wajah cantikmu. Ku coba mendekati, beranikan diri, mengenalmu lebih jauh. Mungkinkah dia bidadari itu tercipta hanya untukku? Dia berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari hidup. Iya. Dia berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari hidup. Dan dia berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari hidup. Dia. Wih. Ngeri kali ya. Karakter kali suara Bang Fandi ini memang ya. Keren.
Itulah. Keren lah bang. Ih, kalau enggak mana mungkin banyak yang ngajak abang main band ya kan. Band abang udah tahap apa kalau nggak salah aku. Kemarin pertama remember tadi apa? Yang zaman SMA tadi kan? Zaman SMA. Terus remember. Remember. Terus sebelum ke remember sempat digantiin vokalisnya Purpose. Purpose. Itu yang abang bilang tadi ya. Iya, Band asal Bandung ya? Iya, itu band nasional juga tuh. Band nasional kan bang? Iya, itu band nasional. Terus pernah ke BM juga? Ke BM sempat. Beautiful Monday ya. Terus baru ke The Kingdom. Ke The Kingdom. Sekarang? Oh sempat The Bems tuh sama Bembeng. The Bems. Bembeng Sagita kalau tahu. Sagita tahu Sagita. Nah baru ke The Kingdom. Baru di The Kingdom. Setelah The Bems. Ada lagi proyekan lain lagi sama Bang Khalid? Ada lagi proyekan lain itu namanya Coffee Shop. Itu proyekan sama Khalid juga. Wis, keren. Pokoknya udah entah kemana-mana bang nih ya memang ya. Lumayan lah, lumayan. Nah, maksudnya gini, bang, siapa kira-kira dalam pikiran abang nih orang yang paling mungkin berjasa di dalam karir abang nih? Maksudnya orang yang mungkin selalu support atau mungkin orang yang selalu ngasih masukan ke abang sehingga mungkin abang bisa masih eksis sampai sekarang gitu. Kira-kira ada nggak orang-orang tersebut? Dulu yang benar support sih mendiang ibu. Iya. Ya dia yang support walaupun awalnya dia nggak setuju, biasa. Ya kan, dia nggak setuju. Dia kamu harus kuliah, kamu harus begini nih, kamu begini. Nah jadi kebetulan waktu kita masuk di festival nasional dan nongol di beberapa cuplikan di televisi. Nah disitulah baru percaya nih, ya udah lanjut ya. Dia kasih. Tapi pada akhirnya ini menurut abang ya, jadi setiap orang-orang yang diundang ke podcast musik ini punya pandangan yang berbeda-beda, tapi rata-rata positif. Iya harusnya maksudnya dong. Di dalam dunia musik ini positif. Ya harusnya kayak gitu. Ya maksud aku dari musik ini sebenarnya bisa hidup nggak bang? Kalau kita tekuni? Sebenarnya dari apapun itu, apalagi dari musik, harusnya bisa hidup. Bisa ya. Bisa kalau kita tekuni sebenarnya bisa ya. Sangat bisa. Sangat bisa sebenarnya. Yalah kalau kita regular aja udah dapat Tuh, hasilan gitu ya. Iya dong. Apalagi karya kita meledak gitu ya. Apalagi karya kita meledak. Sedangkan kita regular aja, ya mungkin cukup untuk ya kehidupan. Bisa buat cicil BMW lah kan. Iya kan. Tapi apalagi karyanya meledak. Aduh iya. Bisa beli Ferrari. Iya benar-benar. Makanya itu yang dicari-cari semua orang bang ya kan. Iya. Iya sekarang ayo semuanya. Ini pemirsa yang ada di rumah mungkin kalian yang masih punya bakat terpendam untuk membuat sebuah lagu, sebuah musik. Ayo lakukan dan bergeraklah gitu ya. Iya, bergeraklah. Buat dulu gitu. Yang penting ada kemauan, ada niat, ya pasti semuanya ada jalan gitu. Mau nanti itu laku, nggak laku, enak, nggak enak, nggak ada itu. Pokoknya hajar aja gitu ya bang ya. Hajar aja. Tapi sih sebenarnya dimulai dari ini. Coba mulai lihat teman-teman sekitar atau musisi-musisi sekitar. Ini buat teman-teman di rumah, buat musisi-musisi di Kota Medan, mulai sadar dari diri sendiri aja dulu. Nah, kita punya teman yang sekarang lagi merintis, coba kita bantu share. Itu aja sih sebenarnya. Iya, bantu share itu yang paling penting bang, supaya orang tahu gitu ya. Orang tahu nih, oh ini kita nih anak-anak Medan ini. Iya gitu. Benar, itu sih yang harus memang benar-benar dibangun bang. Bayangin aja satu nih. Aku punya teman, aku punya kawan 10. Iya betul. Nah 10 yang nge-share, nah teman dia punya 5 nge-share itu kan udah cepat sebenarnya kan cepat bang. Sebenarnya proses kita bisa lebih cepat. Kadang-kadang jari ini memang agak payah kali. Benar. Iya, ya tolonglah ya buat teman-teman yang di Medan khususnya, kita harus bisa saling support sih. Support ya. Nah bang mungkin ada tips and trick buat Bang Fandi bisa masih eksis sampai dengan sekarang itu kira-kira apa aja yang harus dibangun dan dilakukan bang, mungkin bisa disampaikan sama teman-teman kita yang ada di rumah nanti. Buat teman-teman yang di rumah, kawan-kawan yang di rumah yang kepengen jadi musisi atau apa, yang masih menjalani di saat ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bayangin kita punya batu loncatan untuk ke depan nih. Ya. Kalau hari ini kita ngeband sama ini, kalau bisa aku besok ngeband harus bisa sama dia. Iya itu. Nah setelah kita dapat di situ, kedepannya kita harus bisa lebih lagi dari situ. Sebenarnya di situ. Dan harus konsisten. Konsisten ya bang. Iya. Berarti jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Konsisten. Yang pasti
terus disiplin ya, Terus dan disiplin. jaga attitude-nya ya supaya Yang paling mahal dari musisi itu di situ. attitude ya Bang. Attitude. Yes, pokoknya itu tadi tips dan trik dari Bang Fandi, dan tadi kita udah ngobrol perjalanan bermusik dari Bang Fandi. Iya, Sebenarnya di Kingdom ini banyak lagunya ya udah Bang ya. Ada satu album. Ada satu album, tapi mungkin nanti kita akan undang teman-teman dari di Iya, Kingdom yang boleh. lain, atau mungkin Bang Fandi kita undang kembali untuk menyanyikan lagu-lagu di Kingdom yang lainnya ya di episode-episode podcast Di musik episode-episode selanjutnya ya. berikutnya. Boleh. Kalau gitu Bang Fandi, sampai bertemu lagi di lain kesempatan di podcast musik selanjutnya. Mudah-mudahan cerita kita bisa menginspirasi orang-orang Siap, yang siap. nonton podcast musik TVRI. Siap. Buat kalian, tonton terus podcast musik TVRI Sumatera Utara. Jangan lupa subscribe YouTube TVRI Sumatera Utara ya. Ini dia persembahan terakhir. Berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari hidup. Dan dia berikan aku satu rasa yang menggetarkan anganku. Dia sentuh jiwaku, bangkitkan semangatku lebih dari Terima kasih, sampai hidup. jumpa di podcast musik selanjutnya hanya di TVRI Sumatera Utara. Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk